atau to be. Kemudian, yang kedua untuk kalimat negatif, ada subjek plus auxiliary. Kemudian yang ketiga kalimat tanya rumusnya, to be plus subjek atau, do, does, atau, plus bare infinitive. Boleh next slide. Untuk contoh kalimat verb dalam simple present tense, contohnya seperti Kirana go to school every morning. She sleep with a pillow. My father always read the magazine in the morning. Tono play football once a week. Does she work at the office today? Yang terakhir ada I work in South Jakarta now. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kalimat non-verb ya. Nah, non-verb itu menggunakan rumus to be gitu. Dan non-verb itu yang pastinya jelasnya artinya tanpa kata kerja gitu, bukan kata kerja. Nah, selain dia bukan kata kerja, yang lebih di-highlight-nya adalah kata pengganti atau pelengkap yang digunakan dalam berbahasa Inggris. Tujuannya sendiri adalah mendeskripsikan kata benda atau kata sifat. Minta tolong di next slide ya. Nah, ini ada contohnya. Yang di bold itu adalah kata yang saya bilang tadi, yaitu adalah kata pengganti atau kata pelengkapnya. She is beautiful, I am from Bandung, dan they are great student. Nah, hanya saja ada rumus patennya ya, misalnya is itu untuk she, untuk he, dan untuk it gitu. Kalau M ya untuk I, kalau misalnya R itu bisa untuk they, we, sama you. Ya, seperti itu untuk kalimat non-verb. Untuk bagian selanjutnya dipersilakan ke yang lain. Ya, sekarang saya akan menjelaskan the function of do and does auxiliary verb. So, do and does ini adalah kata kerja bantu atau bisa disebut auxiliary verb. Yang artinya do and does tidak bisa digunakan tanpa main verb. Contohnya do can only be used for first person subject such as I, you, we, they. Sedangkan does can be used only for subject such as he, she, and it. Terus di situ ada contohnya. Oke, contoh dari do adalah misalkan I does my homework. Itu adalah wrong sentence because I is a subject. Jadi kita harus menggunakan do seperti I do my homework yesterday. Also di sini ada example untuk does. Does juga digunakan hanya untuk first person subjects such as she does like the food. Gitu. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Halo teman-teman, boleh dilanjut?
Enggak, maksudnya apa yang bagian materi yang sebelumnya, yang kalimat negatif, boleh dibacakan? Oke, karena nggak ada yang bacain, saya mewakilkan. Kalimat negatif, contoh kalimat negatif simple present tense itu ada seperti di example-nya, my dog doesn't eat bread, dan the friend of Anton's doesn't work in Japan. Boleh selanjutnya? Oke, di sini juga ada contoh kalimat tanya simple present tense. Such as, do you feed your pets every day? Yang artinya apakah kamu memberi makan peliharaan-peliharaanmu setiap hari? Lalu ada does the moon have its own light? Ada juga apakah bulan memiliki cahayanya sendiri? Lalu ada juga contoh ketiga, don't join theater practice once a week. Bukankah mereka mengikuti latihan teater sekali seminggu? Oke, ini seperti ada typo ya teman-teman, seharusnya doesn't they join the theater practice once a week, seharusnya seperti itu. Oke, boleh selanjutnya. So here just the question of simple present tense. So I the clothes every Saturday. So the answer is B errands. So Monique can. Next question. Oke, Halo? selanjutnya Halo, iya, sir. sorry interruption please. Kalau ini kan pertanyaan ya, jadi langsung saya cek. Yang tadi yang pertama itu jawabannya bukan irons. Itu subjeknya tadi I kan? Halo adik-adik. Siapa tadi yang membahas tentang verb? Oh, sir. Ya nanti Oh, saya iya. langsung cek untuk khusus yang ini ya. Karena nanti teman-temannya yang lain nanti mengikuti yang salah. Yang pakai S di belakangnya kata kerjanya siapa subjeknya, Priscil ya? Oh iya, I sir, I'm sorry. Bukan I, yang pakai S ini di belakang goes, meets, shakes. Yang pakai S di belakang kata kerja subjeknya siapa? Kan ada I, you, they, she, he, it, you, we. Subjek yang mengikutinya adalah kata kerja yang pakai S siapa? Sorry sir, yang mana? Inilah yang sering kalian selalu lupakan. Ya, jadi khusus untuk kata kerja yang pakai S atau IS itu adalah subjeknya she, he, it. Di sini kan subjeknya I. Ya, Jadi, iya itu salah sir. Ya harusnya jawabannya adalah iron. Nanti kalau kalian saya cek nanti yang lain mau ikuti, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Oke, yang salah kedua, she blah 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 the windows every weekend. Oke, the answer is B, cleans. Karena tadi yang kayak Mr. Gunawan bilang, kalau misalkan menggunakan S itu diikuti oleh subjeknya he, she, it. Kalau I, you, they itu baru kita menggunakan biasa aja, nggak usah pakai S gitu. Okay, so does he love his mother? So the answer is he loves his mother. Karena tadi aku juga sempat salah di first question, ternyata love ternyata tanpa S itu untuk I, you, we, they. So the answer is A. Sekian presentasi dari kami. Sebelum menutup presentasi, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, silakan teman-teman yang lain untuk bertanya. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan. Sebelum saya yang nanti mengomentari, karena di sini saya sebagai istilahnya yang memberikan penjelasan yang kalau ada yang salah. Nanti saya akan jelaskan ketika teman-teman yang lain sudah ada
response. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Silahkan. Oke, saya aja dulu sebelum saya lupa. Coba back to slide yang tentang about verb. Siapa yang membahas tentang verb tadi? Sebelum ini. Kalimat verb, ya. Siapa yang membahas ini tadi? Saya, Sir. Siapa enggak? Saya lihat. Alta, Sir. Alta, kamu sebelum presentasi kan kalian ini diskusi bareng kan? Karena ini kan Iya, Sir. bagian kalian semua. Tidak ada yang mengomentari sedikit pun tentang yang di slide ini. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang membuat atau siapa yang khusus membuat kalimat ini, yang mengambil dari internet, atau siapa yang memang khusus yang membahas tentang ini, yang verb? Kirana, Alta. Saya, Sir, Alta. Memang ini bagian kamu dari awal. Iya, Sir. Tapi yang lain juga tidak ada komentar ketika kamu berikan materi ini, begitu ya? Oke. Nah, inilah kalau kalian ini saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kita sudah berpuluh tahun belajar bahasa Inggris dan ini yang kesalahan fatal yang kalian anggap enteng selalu ya. Kita sudah kuliah belajar ini lagi. Kalau penjelasan saya hari ini pun kalian tidak ingat nanti I don't know how to say anymore because when you learn tenses in the college or higher education means that nanti later on you will face some English tests yang di dalamnya itu pasti berhubungan dengan grammar, TOEFL, IELTS, TOEIC, TOEP, etc. Kan di dalamnya ada selalu namanya grammar atau selalu di dalamnya ada structure yang berhubungan dengan tenses. Nah, ingat adik-adik, tadi sudah saya jelaskan kepada yang tadi Priscilia kalau nggak salah yang membahas tadi irons pakai S langsung salah. Tadi saya katakan, I told you just now, the verb who use or es at the end of the verb, the subject must be the third singular person. Orang ketiga tunggal itu adalah he, she, it. Sekarang Kirana. Saya kembali lagi ke materi kita tentang pronoun. Kirana, ya saya tanya Alta specifically, Kirana itu masuk ke she, he, atau it? Yang mana di antara ketiga itu, Kirana? Alta? He, Sir. She. Kenapa di situ masih go? Tadi saya bilang kata kerjanya harus diakhiri oleh akhiran apa, Alta? Go, Sir. S atau IS. Karena di sini O, akhirannya O, berarti bukan hanya ditambah S tapi ES. Jadi ini salah kan? Iya, Sir. Mohon maaf, Sir. Saya kurang memperhatikan, Sir. Oke, jadi di sini artinya kalian semua di grup ini tidak saling mengecek materi teman yang lain. Gitu loh maksud saya. Saya paham yang lain itu tahu, ada yang tahu selain Alta tapi nggak mengecek. Ya, apa fungsinya grup adik-adik? Berarti saya anggap kalian 6 orang ini salah semua. Gitu. Oke. Nah, kalimat kedua perbaiki coba Alta. Di bawah Kirana. She sleeps, Sir. Pakai S. Yang ketiga perbaiki. My father always reading magazines ya, Sir. Langsung salah. Yang pakai reading itu siapa? Kata kerjanya mana di situ Alta? Always atau read? Oh, sorry, Sir. Reads. Pakai S. Iya, always-nya itu jangan karena ada di situ sudah S. Itu bukan kata kerja. Itu kata keterangan. Keterangan frekuensi. Ada never, ada always. Ada seldom, itu kata keterangan aktivitas yang menyatakan frekuensi seberapa berapa kali ya, jarang, selalu, tidak pernah, itu frekuensi. Kata kerjanya di situ read.
Jadi yang pakai S yang mana? Reads-nya. Begitu ya Alta ya dan teman-teman yang lain, paham? Yes, sir. Paham, sir. Alta Mohon maaf, perbaiki sir. bukan, you don't have to say sorry, tapi ya, ini adalah pembelajaran untuk grup kalian. Perbaiki kalimat keempat. Fix it. Tono play footballs once a week. Balls, memang footballs itu kata kerja. Bukan, sir. Plays. Mana yang pakai S? Iya. Play, sir. Nah, jadi kata kerjanya yang harus kamu fokuskan. Saya mau tanya, yang mana kata kerja di kalimat does she work at the office today? Yang mana di situ kata kerja, Neng? Work, sir. Iya. Kenapa work itu tidak pakai S lagi, Alsa? Itu kalimatnya sudah benar. Tapi saya mau tanya kamu, kenapa work-nya itu tidak pakai S seperti kalimat-kalimat yang sebelumnya? Saya yang kurang memperhatikan. Bukan, kalimat kamu ini sudah benar. Does she work at the office today? Kenapa kata karena work itu she, tidak sir. ada S? Bukan, karena ES-nya sudah dipakai oleh si does. Jadi work-nya kembalikan ke bentuk pertama. Paham? Paham, sir. Nah, enggak, intonasi suara saya emang begini adik-adik. Kalta, you Yes, don't have sir. to be afraid. Artinya saya menjelaskan ini biar lebih vokal aja. Saya tidak marah. I'm not angry with you, Alta. Yes, Ya, sir. artinya saya biar kamu ingat terus. Kenapa di situ? Saya mau tanya dulu tadi, artinya ketika kamu tidak tahu baru saya jelaskan. Nah, jadi kalau sudah kita pakai does di dalam kalimat pertanyaan dan kalimat negatif, itu kata kerjanya tidak pakai S atau IS lagi. Adik-adik yang lain juga harus paham ya. Jadi ini benar kalimatnya, does she work. Jadi nggak boleh does she works. Salah. Karena does itu ES-nya sudah ada, jadi work-nya tetap ke bentuk pertama tanpa ada S atau IS. Nah, kalau kalimat terakhir benar atau tidak, Alta? I work in South Korea now. Menurut saya benar, sir. Iya, kenapa tidak pakai S work-nya? Karena yang kata pertamanya I, sir. Enggak, karena subjeknya bukan she, he, it. Iya, bukan karena, iya, artinya penjelasan kamu memang ini kurang tepat. Tapi Yes. alasan kamu tadi sudah benar ya. Bukan Yes, sir. karena depannya, subjeknya. Ya, karena Iya, subjeknya. subjeknya, sir. Sorry. Nah, adik-adik, dari sini pembelajaran untuk kalian. Kalau kerja grup, paling kerja sama. Meskipun ini online, coba saling cek lah. Kalian kan ada WhatsApp, ya WhatsApp grup, atau mungkin sementara bikin WhatsApp grup untuk yang satu kelompoknya, gitu kan lebih efektif, ya. Oke, Alta, thank you. Nanti next slide dulu. Thank you for Alta. Next slide, please. Jangan cepet-cepet, coba saya mau cek dulu tadi next setelah kalimat yang dibahas oleh Alta tadi, coba ada tadi apa itu? Ada rumusnya kalau nggak salah. Next please. Yang tadi tentang coba. Oke, jangan dulu back slide please. Sudah formula tadi ke itunya. Oke. Subject verb plus one. Nah, ini adik-adik, ini harus dipisah. Jadi kalau tadi yang non verb ya, berarti subject verb plus subject plus to be is MR. Jangan digabung di sini karena ada, makanya saya minta kalian untuk memisahkan antara kalimat yang bukan kata kerja dan kata kerja. Oke, kalau si Julio tadi kan membahas tentang yang non-verb, yang ada to be-nya. Jadi ini harusnya kalau memang kalian bikin rumusnya ada dua. Satu yang verb, satu yang non-verb. Yang verb, subject plus verb one. Kalau kalian mau menambahkan di dalam kurung S atau ES di belakang kata kerjanya khusus untuk she, it. Nah, kalau untuk yang rumus untuk non-verb, subject plus to be plus complement. Gitu ya. Nah, dari sini nanti kalian sudah paham, artinya di dalam mempelajari tenses juga kalian harus membedakan yang mana kata kerja, mana yang bukan kata kerja, mana yang kata kerja. Gitu ya. Nah, karena rumusnya ini kalian yang rumus positifnya ini kalian satukan.
Kalau rumus negatifnya, iya, rumus negatifnya sudah benar. Jadi nggak usah pakai atau sih, harusnya AB-nya aja ya. Biar kalian tahu, oh ini yang non-verb, ini yang verb. Tuh ya. Kalau yang kalimat tanya juga sudah benar, tapi harusnya jangan pakai atau. Pakai A atau B. Balancing aja, biar kalian tahu, oh yang ini yang khusus verb, yang ini khusus yang non-verb. Next slide, please. Oke. Next. Kalau itu tadi rumus ya. Kalimat non-verb dalam simple present tense non-verb sendiri menggunakan kata kerja. Oke. Next. Oke. Nah. Oke. Saya mau tanya dulu. Ini yang bahas tadi siapa? Kalau nggak salah Stephanus. Yes, sir. Oke, pertanyaan saya mau I just want to make sure. Kalau saya ganti subjeknya menjadi Vanessa, apakah to be Vanessa itu siapa? Are, am, atau is? Is. Is. Yes. Karena kalau Vanessa itu diganti pronounnya menjadi she, begitu ya? Yes. Oke, kalau saya ganti pronounnya kata subjeknya menjadi Rahel and Priscilla, to be-nya pakai apa ya? Are. Iya, karena ada dua orang ya. Iya, jadi kesimpulannya adalah jangan kamu lihat hanya she, I, they. Nah, they itu bisa saja saya dan kucing saya. Bisa saja saya dan buku saya, bisa saja Sylvia dan temennya. Jadi jangan lihat hanya they. Kalau sudah orangnya atau bendanya dua, ya itu pasti pakai are. Oke, sepakat Okay, ya Stephanus? Yes. Iya. Oke, next slide please. Nah, ini yang salah nih. Ini yang membahas tadi siapa ya? Saya, sir. Rahel. Rahel, kata keterangan untuk simple present itu apa sih, Neng? Kata keterangan waktunya. Yang sering kalian temukan untuk simple present tense kata keterangan waktunya ada kata apa? Saya kasih contoh satu, every day. Nah, kalau yesterday, apakah kegiatannya masih berlangsung hari ini atau sudah selesai, Rahel? In the past, sir. Iya, berarti kalimat kamu ini salah, Kak. Kalau kamu menyatakan saya mengerjakan PR kemarin, berarti bukan do di sini, tapi I did. Bentuk kedua dari do. Artinya pekerjaannya sudah selesai. Kalau kamu mau membuat kalimat ini menjadi simple present, yesterday-nya dibuang. Jadi kalau kamu mau membuat kata keterangan waktu, I do my homework every afternoon atau every day atau every night gitu. Yes, sir, saya lupa. Iya, jadi dari sini kalimat kamu jadi salah karena kamu menggunakan kata keterangan waktu yang salah. Oke? Iya, Yes, jadi memakai keterangan waktu juga membuat kalimat itu menjadi salah tafsir nanti ya. Jadi tensisnya juga salah. Oke, ini benar ya, I does itu salah karena di sini I harusnya I do. ES-nya dipakai oleh she, it aja gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya kalimat yang bagian terakhir ini. She does like the food. Mana kata kerjanya di situ, Neng? Does ya, sir? Like. Iya, sebenarnya kata kerjanya adalah menyukai. Does ini sebenarnya adalah hanya sebagai kata kerja bantu yang artinya ini kalimat kamu ini sudah high class banget loh, Rahel. Jadi does di sini adik-adik yang lain bukan artinya melakukan, tapi kalau diartikan ini sangat atau sungguh-sungguh. Jadi ini menekankan kata kerja like.
Tapi karena ini berasal dari kata kerja, jadi ini yang pakai es, jadi bukan likes-nya. Betul kalimat ini, tapi kalau diartikan, kalimat kamu ini masih kurang, Rahel. Harusnya dia sangat. Jadi das ini bisa menjadi kata keterangan kata keterangan manner gitu untuk kata kerja like. Jadi harusnya karena das inilah yang memang menekankan kata like-nya ini, berarti ini juga harus ada di sini. Jadi dia sungguh atau dia sangat menyukai makanan tersebut. Gitu. Sangatnya malah kalau kita buat di bahasa Indonesia yang sehari-hari sangat-sangat gitu. Artinya lebih dari sangat malah ketika kita menambahkan does di sebelum kata kerja. Begitu ya Rahel ya? Yes, sir. Thank you. Iya, kata kerja sebenarnya itu adalah like. Ya, bisa kita ganti kalimat ini jangan pakai does. Jadi she likes the food very much. Jadi does dan very much itu sama meaningnya. Sama-sama menyatakan sangat. Gitu ya. Oke, good. Next slide please. Oke, ini sudah benar. My dog doesn't eat bread. Jadi saya ingatkan lagi kalian kalau sudah ada does-nya, jadi eat-nya kata kerjanya jangan pakai s lagi. Yang ini tadi yang membahas ini siapa ya, Dikadi? Me, sir. Seharusnya sih bukan saya, cuma saya mewakilkan aja, sir. Oke, harusnya siapa Rahel? Nggak datang orangnya? Sepertinya nggak datang, sir. Siapa? Oke, nggak usah ya. Ini the friend of Antons. Apa sih fungsi apostrophe s, adik-adik? Selain Rahel, grup ini semuanya saya tanya. Apa sih fungsi apostrophe s untuk bahasa Inggris, adik-adik? Stephanus, Alta, Priscilia. Menurut aku simpelnya untuk menandakan kalau itu kata negatif sih sebenarnya. Oh, salah penjelasan Bonita. Tapi thank you so much for your respon. Jadi ini bukan negatif. Negatifnya malah di sini, Kak. Doesn't, does not. Ini apostrophe ini adalah O-nya dibuang. Harusnya does not. Jadi untuk menyingkat doesn't. Nah ini keterangan tadi Bonita harusnya ke doesn't ini. Tapi yang mau saya tanya adalah Antons. Ketika ada nama, ada apostrophe s, biar kalian selanjutnya jangan asal-asalan pakai begini. Karena banyak sekarang remaja-remaja yang biar bahasa Inggrisnya bagus, pakai apostrophe s gitu. Apa sih fungsinya? Kepemilikan bukan, sir? Siapa ini? Sylvia, betul. Kalau kepemilikan harusnya bendanya ada di depannya ya Sylvia ya. Contohnya temannya si Anton harusnya friend-nya di depan sini. Anton's friends. Anton's friend. Paham adik-adik? Paham, sir. Nah, jadi ini redundant, the friend of Antons. Kalau mau the friend of Anton. Teman si Anton. Tapi kalau the friend-nya sudah ada tidak pakai S. Tapi kalau kamu mau pakai S, Anton's friends atau Anton friend karena di sini doesn't berarti temannya satu, Anton's friend. Paham tidak adik-adik maksud saya? Kalau tidak paham gimana ya saya cara menjelaskannya? Ini sudah kalau mau saya benarkan ada dua cara. The friend of Anton, tapi tidak pakai apostrophe S. Tapi kalau mau pakai apostrophe S, the friend of-nya dibuang, jadinya Anton's friend. Paham tidak? Paham, sir. Paham, Ya, Paham, sir. nanti di word-nya nanti saya minta untuk perbaikannya ya adik-adik. Karena di word-nya pasti salah ketika di kalian presentasi di sini juga salah. Jadi segera diperbaiki sesuai dengan komentar saya, cek dan recheck kembali yang di Word kalian. Nanti setelah diperbaiki nanti dikirim ulang ke saya, ya.
Oke, itu saja penjelasan saya untuk kelompok keempat. Silakan ditutup, Rahel atau yang lain. Baik, untuk teman-teman yang lain nggak ada yang bertanya ya? Oke, silakan ditutup. Close, please. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, juga untuk Gunawan untuk merevisi dan maksudnya memperbaiki PPT dan penjelasan materi kami, juga teman-teman grup. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang penjelasan. Sekian, terima kasih. Yeah, thank you so much for the fourth group. So I'm calling group 5. We will be discussing about simple past. Silakan. Adik-adik yang membahas tentang simple past tense siapa? Sebentar ya, Sir. Okay, we are waiting for. Oke, ini siapa ketuanya? Oke, langsung dilanjut aja ya. Nanti saya cek satu-satu untuk membersnya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita dari kelompok Simple Past Tense mau mempresentasikan tugas yang udah kita kerjain. Tapi sebelum mulai, saya bakal perkenalin anggotanya. Next slide. Yang pertama itu ada belum. Yang pertama ada Hayu, kedua Bruce Dickinson, ketiga Joshua Ade, keempat Belinda, kelima Kevin, keenam Moody Tiur, dan yang terakhir saya sendiri Jessica Jolie. Selanjutnya materi pertama saya serahkan kepada teman saya. Okay, what is simple past tense? Simple past tense in English yaitu also called past simple or preterite, show action that occurred and was completed in a particular time in the past, atau in bahasanya kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Contoh kalimatnya seperti kayak he visit his grandparents last week. Next slide. Untuk selanjutnya boleh oleh teman saya. Ada kalimat verb dalam simple past tense dan non-verb dalam simple past tense. Yang pertama ada kalimat verb. Jadi contoh yang pertama ini ada my brother and I went to the zoo yesterday. Jadi di kalimat verb ini, yang pertama ini, simple past tense yang kalimat ini, kata kerja keduanya itu adalah verb 2 yang digunakan pada kalimat positif. Maka dari itu kalimat di atas ini menggunakan verb 2 yaitu when. Lalu selanjutnya
contoh yang kedua ada last Monday, they didn't come to the opening ceremony. Dari pada simple past tense ini ada kata penghubung did, was not, hanya yang digunakan pada kalimat negatif dan kata kerja verb was. Maka dari itu kalimat di atas menggunakan objek did, not, verb satu yang dimana objek ada di depan dan verb satunya yaitu come. Selanjutnya adalah kalimat non-verb. Di sini ada beberapa contoh, yaitu we were here last night, yaitu semalam kami ada di sini. Pada simple past tense, were digunakan sebagai to be atau penghubung pada subjek you, they, we, dan pada kalimat di atas adalah kalimat positif. Maka menggunakan subjek plus to be, was, were, adjective, and adverb. Contoh kedua adalah was she pretty? Pada simple past tense, was digunakan untuk subjek I, she, he, it, karena kalimat di atas adalah kalimat tanda tanya. Maka menggunakan to be, was atau were, plus subjek, plus adjective atau adverb. Suaranya nggak kedengeran, Bruce. Can you use other device or you can be helped by other? Yang mau bantu Bruce untuk membacakan, please. Oke, Sir. Saya, Sir. Oke, silakan. Baik, fungsi kata did. Yang pertama sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Yang kedua digunakan untuk menekankan makna kalimat. Yang ketiga sebagai kata kerja utama atau main verb. Yang pertama ini sebagai kata bantu auxiliary verb sebagai kata kerja bantu. Did berfungsi untuk mendukung kata kerja lain tanpa memiliki arti. Did digunakan untuk kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Did paling sering digunakan dalam konstruksi kalimat negatif dan kalimat tanya dalam simple present tense dan simple past tense. Yang kedua, sebagai kata kerja utama atau main verb. Did yang juga digunakan berfungsi sebagai kata kerja utama yang artinya melakukan atau mengerjakan. Did digunakan untuk berbicara tentang tindakan secara umum atau tentang tindakan yang sudah dicapai atau diselesaikan. Saat digunakan did untuk menekankan arti kalimat, kamu harus menonjolkan kata do, does, dan did dengan mengucapkannya sedikit dengan nada lebih tinggi dari kata lainnya. Bentuk penekanan ini dapat digunakan ketika kamu ingin mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan apa yang dikatakan seseorang dalam percakapan atau ketika sedang emosi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah digunakan untuk menekankan makna kalimat. Dalam kalimat positif atau affirmative sentence, did juga bisa digunakan untuk memberikan penekanan makna dalam kalimat bahasa Inggris. Saat menggunakan did untuk menekankan arti kalimat, kamu harus menonjolkan kata do, does, dan did dengan mengucapkannya sedikit dengan nada lebih tinggi dari kata lainnya. Next. Selanjutnya. Who is the operator, please? Next slide. Ini operatornya siapa ini, Kevin? Ya, thank you. Selanjutnya, untuk contohnya yang pertama itu ada Dita ... to my house last week, but I ... at home. Nah, jawabannya itu C, came dan wasn't. Kenapa jawabannya came dan wasn't? Karena
sesuai sama simple past tense, yaitu kan dia selalu menggunakan verb 2. Dan verb 2 dari kata come itu came. Nah, dan kenapa wasn't? Karena untuk singular pronoun seperti kayak is she hit itu menggunakan was. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu the woman titik-titik in the room last night. Nah, jawabannya itu was karena woman kan she ya, berarti dia pakai was. Nah, contoh yang ketiga, titik-titik any interesting people in conference yesterday. Jawabannya itu did you meet? Nah, ya di contoh ketiga itu dalam kalimat verb itu tuh ada kata penghubung yaitu did atau did not. Nah, dalam contoh ini did itu digunakan sebagai kata kerja utama atau main verb. Jadi jawabannya lebih cocok did you meet. Nah, selanjutnya yang keempat, my father went to London last week. He had something to do there. He titik-titik the night in Harris Hotel. Nah, ini sama kayak contoh yang nomor 2 sesuai dengan ciri simple past tense yaitu menggunakan verb 2. Dan verb 2 dari kata spend itu adalah spend pakai P belakangnya. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima ada Wina titik-titik to school 2 days ago. The answer is walked. Lalu yang keenam ada titik-titik we going to the beach right now. The answer is are. Lalu yang ketujuh ada Tina titik-titik her mother yesterday. The answer is surprise. Gak ada yang mau closing. Oke, thank you so much adik-adik. Kalian masih bisa dengar suara saya, teman-teman yang lain? Halo? Masih, Sir. Iya, Kevin, balik ke slide yang kamu bahas tadi. The first slide, please, Kevin. Yes, sir. Ya, just now you only explained. Ya, tadi contohnya ada satu. Contohnya kamu bacakan. Tadi diulangi contohnya yang kamu bacakan tadi, Kevin. Wait, moment, sir, bentar. Tadi contohnya ngarang apa ada di situ? Kenapa di sini nggak ada dibuatkan? Kalau dari paper sih ada, sir, tapi kalau dari PowerPoint-nya tidak ada. Tadi kan kamu presentasi hanya ada beberapa kata tuh, terus di akhir tadi ada kalimatnya. Kalimat kamu tadi itu apa tadi? Masih kamu ingat nggak? Contoh kalimat past tense ya, sir? Ya pokoknya contoh kalimat yang tadi kamu bacakan ke kami. Apa itu? Contoh past tense-nya, he visit his grandparents last week. Visit saja. Apa? Visitnya tidak ada tambahan apa-apa. Tambahan ed. Iya, harusnya ngomongnya visited. Kevin. Iya, karena ketika sudah tidak terlihat di sini, ketika kamu salah atau bacanya kurang tepat, nanti kok kalimatnya salah ya, gitu. Harusnya bacanya visited ya. Jadi orang tahu, oh itu pasti bentuk kedua. Kalau kamu hanya bilang visit, makanya saya tanya, oh berarti kalimat kamu benar ya. Hanya tadi cara ucapnya yang kurang benar ya, oke? Next to slide yang tadi ada did itu siapa ya? Oh, yang si Joshua tadi bacain, yang menggantikan Bruce. Kalau Bruce sudah bisa device-nya sudah benar, coba Bruce jawab pertanyaan saya. Bruce? Kalau Bruce tidak menjawab, saya tanya teman-teman yang lain, kalau nggak bisa jawab berarti nilai grupnya jelek ya. Oke, karena kalian sudah saya bilang ketika kerja grup itu harus saling mengecek milik yang lain.
Oke. Saya mau tanya, sebagai kata kerja bantu, auxiliary verb, maksudnya apa ini? Coba buat kalimatnya sebagai kata kerja bantu. Siapa yang mau buat contoh? Auxiliary did sebagai kata kerja bantu. Siapa yang mau bikin contoh? Di antara kalian semua? Harusnya ada contohnya di sini biar teman-teman yang grup lain tahu, oh did sebagai kata kerja bantu mana contohnya. Tanpa contoh mereka kurang paham pastinya. Ayo. Kalau belajar bahasa itu hanya keterangan tanpa contoh, tidak akan paham orang lain. Nah, saya mau kalian ini bikin contoh satu-satu. Sebagai kata kerja bantu, silahkan. Mungkin yang pakai did ini ada contohnya, Sir, yang tadi di contoh soal. Bukan contoh soal, yang di sini langsung. Buatkan contohnya. Oke, saya mau tanya, ketuanya siapa di sini, Kevin? Ketua grup ini? Moody, sir. Oke, Moody. Saya tanya, Moody, are you there? So, who discussed about this topic? Memang Bruce. Dari awal ini punya Bruce. Terus sama Joshua, sir. Oke, Joshua saya tanya. Josh, Yes, sir. kenapa kamu tidak buatkan contoh? Yang kamu bacakan tadi hanya keterangan. Mana contohnya? Belum buat, sir. Bagus ya. Oke, berarti saya anggap ini masih kurang ya. Oke, adik-adik, apalagi tadi keterangan si Joshua itu tentang yang menekankan kalimat, kalau tidak ada contoh, kalian nanti kurang paham. Khususnya nanti teman-teman yang dari grup lain. Kalian kan presentasi bukan hanya untuk kalian. Tujuan presentasi ini, the purpose of this presentation is to make other students understand about what you explain. Gitu. Nah, adik-adik sebagai kata kerja bantu, namanya juga kata kerja bantu. Di sini saya menjelaskan ya. Saya bantu untuk Joshua dan Ade atau teman-teman di grup ini. Sebagai kata kerja bantu, namanya juga membantu. Tapi kata kerja bantu di sini membuat kalimat negatif dan pertanyaan. Seperti tadi di contoh soal itu ada did you go to bukan, saya buatkan contohnya. Did you go to college yesterday? No, I didn't. Apakah kamu pergi ke kampus kemarin? Enggak tuh. Jadi saya gunakan did di depan karena itu pertanyaan. Dan kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Go, bukan went lagi. Kenapa? Karena si did-nya itu sudah mengindikasikan pekerjaannya dilakukan kemarin. Jadi ketika sudah pakai did, kata kerjanya kembalikan ke bentuk pertama. Nah, pertanyaan saya tadi juga saya jawab, itu bentuk negatifnya. Contohnya tadi pertanyaan saya, did you go to college yesterday? No, I didn't. Artinya, kalau jawaban pendeknya no, I didn't, kalau kita panjangkan, no, I didn't go to college yesterday. Ya, didn't itu adalah singkatan dari did not. Jadi, did digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya yes or no, yang kita sering sebut dengan pertanyaan yes or no. Jawabannya hanya pendek, yes I did atau no I didn't, ya. Oke. Nah, yang kedua untuk membuat kalimat pertanyaan. Oke, yang kedua digunakan untuk menekankan kalimat. Nah, untuk menekankan kalimat, contohnya tadi yang pakai does itu she does meet. Dia sungguh-sungguh bertemu saya. She does meet me every day at college. Dia sungguh-sungguh bertemu saya. Nah, di sini juga did digunakan untuk menyatakan keterangan lampau. Artinya, contohnya gini, dia benar-benar ketemu saya loh kemarin. Atau Kevin benar-benar chat saya loh kemarin. Jadi saya bilang, Kevin did text me yesterday. Jadi saya menekankan did-nya bukan text-nya. Jadi artinya saya menjelaskan kata kerja text itu benar-benar dilakukan oleh si Kevin ini pakai did. Kevin did text me yesterday.
Jadi Kevin benar-benar memberikan atau kita katakan sehari-hari ya, mengirimkan pesan kepada saya kemarin. Jadi teksnya itu bentuk pertama, ya. Kenapa? Karena si did ini, saya bilang did ini sudah menekankan bahwasanya pekerjaan mengirimkan pesan, teksnya itu, ya, sudah benar-benar dilakukan kemarin, did. Oke. Nah, ini menekankan makna kalimat, menekankan kata kerja teksnya. Jadi saya pakai Kevin did text me yesterday. Did text me. Oke, sebagai kata kerja utama contohnya did ini sebagai kata kerja did ini kan berasal dari do adik-adik ya. Artinya melakukan, mengerjakan. Jadi did ini juga dipakai untuk kata kerja utama. Contohnya, saya melakukan pekerjaan rumah kemarin. I did my homework. I did my homework yesterday. Jadi did di sini sebagai kata kerja, bukan kata kerja bantu. Pak, kalau kita pakai did sebagai kata kerja utama, boleh nggak dibuat menjadi pertanyaan? Boleh. Contohnya, apakah kamu mengerjakan PR kamu kemarin? Did you do? Jadi kata kerja do-nya yang ini kata kerja do-nya yang menjadi kata kerja. Did ini menjadi pertanyaan. Did you do your homework yesterday? Kalau ya, yes I did. Kalau no, no I didn't. Gitu. Jadi bedakan mana kata kerja utama, mana kata kerja bantu. Begitu juga dengan do and does tadi di simple present. Oke, sudah paham adik-adik? Oke, saya harapkan teman-teman yang lain juga I'm very sorry and behalf of group 5 ya. Dari grup kelima ya, saya sendiri mengatakan I'm very sorry karena ini kalimatnya belum ada, jadi saya buatkan kalimatnya tadi secara langsung, mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham nanti kalian baca di internet ya, yang penting kalian sudah paham, oh did ini sebagai kata kerja bantu, kata kerja menekankan kalimat, atau sebagai kata kerja utama. Oke, itu saja yang mau saya berikan saran untuk grup kelima. Silakan ditutup. Group 5, please close. Sekian presentasi kami kelompok 5 pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gunawan untuk membenarkan, memberikan contoh juga untuk PPT kami. Maaf jika ada yang salah dan kurang. Terima kasih. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much for the group 5. Now the sixth, the sixth group will be presenting about simple future. Time is yours. Oke, sebentar ya, Sir. Ya, silakan. Berarti hari ini Bruce ini tidak aktif secara ini ya. Di awal-awal Kevin, kenapa ini tadi telat masuk Kevin? Sorry, Sir. Sorry, Sir. Kenapa, Sir? Tadi kenapa di awal-awal kamu sebagai ketua kelas telat banget masuknya, Kevin? Tadi saya panggil nama kamu. Ya, maaf, Sir. Tadi saya tadi jam 7:30 saya sudah stay. Terus tiba-tiba saya ada urusan mendadak dari orang tua saya, jadi Oke, gini, kirimkan kembali ke grup untuk jadwal siapa yang membuka doa atau baca renungan, karena tadi saya panggil nggak ada yang buka doa. Ya Kevin ya, thank you. Ya, Sir. Ya, solusinya mungkin saya akan reminder lagi untuk H-1 harinya, Sir, biar lebih efisien. Jadi biar mereka juga bisa ngelihat yang satunya, biar mereka persiapan. Oke, it would be great. Thank you, Kevin. Oke, Sir. Ya, silakan grup ke-6. Oke, baik. Kami dari grup 6 akan membahas tentang simple future tense. Meet the team, di sini ada Asido Chris Matthew, ada Intan Tiara Sihaan, ada Rahel Eni Monika,
Ada saya sendiri, Gabriela Meltena Gifta, dan ada Maria Gabrielita Yansyah. Di sini kami akan membahas 4 topik utama, yaitu pengertian, yang kedua kalimat verb, will plus verb 1, and non-verb, will plus be. Lalu yang ketiga, perbedaan penggunaan will dengan to be going to. Lalu yang keempat, ada contoh soal. Baik, saya serahkan kepada teman saya. Oke, yang pertama itu ada apa pengertian dari simple future tense. Simple future tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga apapun yang akan kita lakukan atau rencanakan di masa mendatang dapat diungkapkan dengan tense ini. Jadi next. Adapun adverb of time atau keterangan waktu yang bisa kita gunakan dalam simple future tense, yang pertama ada soon segera, yang kedua ada tomorrow besok, yang ketiga ada next week minggu depan, yang keempat ada tonight malam ini, yang kelima ada later nanti, dan yang terakhir ada the day after tomorrow yang artinya lusa. Jadi next. Oke, selanjutnya ada fungsi-fungsi dari simple future tense. Yang pertama itu bisa menyatakan prediksi di masa mendatang, yang kedua menyatakan tindakan spontan, yang ketiga menyatakan rencana, yang keempat menyatakan keinginan atau kesediaan, yang kelima menyatakan perintah, dan yang terakhir mengundang seseorang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kalimat verb dalam simple future tense will be plus verb 1. Yang pertama ada positif. Rumusnya itu ada subject plus will plus verb 1. Contohnya ada they will visit dinosaurs museum. Yang kedua ada we will playing football. Yang ketiga ada I will watch a movie. Pada kalimat positif di atas ini belum merupakan kepastian, tetapi kemungkinan akan terjadi. Oleh sebab itu dapat menggunakan auxiliary verb atau to be will untuk semua subjek tanpa terkecuali. Yang kedua ada negatif. Rumusnya itu ada subject plus will plus not plus verb 1. Contohnya yang pertama ada she will not study math. Yang kedua ada he will not drive his car. Yang ketiga ada they will not watch a concert. Pada kalimat negatif di atas belum merupakan kepastian tetapi kemungkinan akan terjadi. Oleh sebab itu dapat menggunakan auxiliary verb atau to be, will not, atau won't untuk semua subjek. Yang ketiga ada interrogatif. Rumusnya itu ada will plus subject plus verb 1 plus interrogatif. Contohnya ada will he ride his bike. Terus yang kedua ada will she watch a movie. Yang ketiga ada will they play music. Pada kalimat kalimatannya di atas belum merupakan kepastian, tapi kemungkinan akan terjadi. Oleh sebab itu dapat menggunakan auxiliary verb atau to be will untuk semua subjek. Yang B selanjutnya. Selanjutnya ada kalimat non-verb dalam simple future tense will plus be. Yang pertama ada positif. Kalimat positif itu rumusnya ada subject plus will plus be plus adjective atau noun. Adjective, contoh kalimat adjektifnya itu ada they will be busy. Yang kedua ada we will be sad. Terus yang nounnya ada they will be in the office. Yang kedua ada we will be in the class. Yang kedua ada kalimat negatif. Rumusnya subject plus will plus not plus be plus adjective atau noun. Yang adjektif tuh kalimat contohnya she will not be happy. Yang kedua he will not be angry. Yang noun they will not be in the office. Yang kedua ada we will not be in the class. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Rumusnya will plus subject plus be plus adjective atau noun plus interrogatif. Yang kalimat adjektifnya ada will she be happy. Terus yang kedua ada will be angry. Yang nounnya ada contoh kalimat will they be the office. Yang kedua will we be in the class.
Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu perbedaan penggunaan will dengan to be, going to dalam kalimat simple future tense. Oke, jadi sebelum itu kita harus tahu nih, to be itu apa sih? To be itu merupakan bagian daripada kalimat yang diikuti oleh subjek. Misalnya kayak subjek I berarti to be-nya itu am. Kalau he, she, it berarti itu to be-nya is. Kalau they, we, and you itu berarti to be-nya are. Oke, di sini penggunaan to be, going to terdapat untuk 3 kalimat. Kalimat positif dengan rumus subject plus to be going to plus verb 1. Contohnya I am going to, he is going to, we are going to. Lalu negatif, rumusnya subject plus to be plus not plus going to plus verb 1. Contohnya I am not going to, he is not going to, we are not going to. Lalu ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, contohnya rumusnya itu ada to be plus subject plus going to plus verb 1 plus tanda tanya. Contohnya, are you going to? Is she going to? Oke, perbedaan penggunaan will dengan to be going to dalam kalimat simple future tense. Kata will dan to be going to merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan atau menyampaikan sesuatu yang akan dilakukan di masa mendatang. Kata will dan to be going to memiliki arti yang sama, namun memiliki maksud yang berbeda. Kata will menunjukkan kemungkinan atau prediksi, probability, or prediction, sedangkan menggunakan kata to be going to menunjukkan kepastian atau rencana, fixed plan. Berikut ini adalah beberapa contoh perbedaan kalimat menggunakan kata will dan to be going to. Contohnya itu yang pertama, I will visit Bandung next month. Pada kalimat ini menunjukkan kemungkinan. Tapi, I'm going to visit Bandung next month on April, sedangkan kalimat ini menunjukkan rencana yang pasti di mana dia akan pergi ke Bandung pada bulan April. Lalu contoh yang ketiga, my mother will arrive soon from Japan if the flight is not cancelled. Pada kalimat ini menunjukkan pengandaian di mana mamanya akan sampai di Jepang jika flight-nya tidak di-cancel. Lalu yang kalimat keempat, my mother is going to arrive from Japan. She is on the plane now. Sedangkan pada kalimat ini menunjukkan kepastian di mana mamanya sudah berada di dalam pesawat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Asido, dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama ada Vera, the homework is too difficult for me. Help me tonight. Penny, I'm afraid I am going to visit my uncle. Jawabannya will you, C. Number 2, we come together. Jawabannya will. Yang ketiga, Mom, can you now the alone tomorrow? Dea, sorry Mom, I can. Mom, why? Do you have another plan? Dea, yes, I. Jawabannya join it. Number 4, Vero, a new fridge next month. Jawabannya it's going to buy. Oke, number 5. You this script for me. Jawabannya A, will translate. Number 6, I think I will doctor. Go to. Number 7, Vero, when will you return my voice disc? Funny, I you movie this tonight. Vero, okay, I'm wait for it. Jawabannya B, will return. Number 8, it is 8 already, we be late. Jawabannya A, are going to. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sebentar saya mau tanya. Ini hanya ada 3 orang ya, Gabriel,
Tadi saya sudah cek di sini. Ada Gabriel Melcina dan Maria Gabrielita dan Asido. Hanya 3 orang ya? Tadi yang pertama ada Intan, Sir. Terus ada Maria Gabrielita. Lalu ada Asido. Terus tadi seharusnya yang contoh kalimat yang di akhir itu seharusnya Rahel, tapi keburu dibaca duluan sama Asido, Sir. Rahel siapa nih? Rahel Shalom? Rahel Eni. Rahel Eni. Kenapa Rahel nggak bicara sama sekali? Tadi saya udah mau on mic. Keburu dibaca sama Asido, Sir. Oke, saya kembali, kita mundur ya. Kembali ke soal. Kevin lagi. Siapa tadi? Asido. Ini presentasi dari Asido ke soal yang nomor 1 sampai 4 kalau nggak salah. Nomor 3 tadi jawaban kamu sepertinya joint ya, Asido? Iya Pak, yang B. Joint. Kalau B ini kan, kalau ed itu kan simple past, Asido. Ini bentuk keberapa kata kerjanya? Bentuk kedua kan ini? Iya, bentuk kedua. Kalau simple future pakai bentuk keberapa kata kerjanya, Asido? Pertama kali Kak. Kali. Tadi penjelasan teman kamu di awal siapa? Yang menjelaskan tadi tentang kata kerja siapa di awal? Adik-adik, yang membahas tadi pengertian dan contoh kalimatnya siapa? Kalau pengertian tadi Intan, Sir. Terus kalau yang bagian contoh kalimat positif, negatif, sama interrogatifnya tadi AB. Oke, kalian Maria perbaiki. Gabrielita. Sekarang kalian perbaiki pilihan jawaban si Asido tadi. Itu salah. Coba dibenerin. Biar teman-teman yang lain paham kenapa itu salah. Coba diperbaiki. Kembali ke soal. Yang nomor 4 tadi Pak ya? Soal nomor 3 Asido. Oh iya, nomor 3. Bukan hanya Asido, yang lain. Maria Gabrielita, Gabriela, si yang tadi si Intan. Coba dijawab, ini yang benar yang mana nih jawabannya? Coba dicek nomor 3 itu. Pilihan Asido tadi joint, yang B. Emang kalau berarti keterangan kalian salah semua dong tadi. Kalau dia pilih jawabnya B. Mungkin bisa bantu jawab, Sir. Mungkin I itu karena dia I jadi join. Yang A. Jadi jawabannya A. Yang membahas tadi to be going to siapa? Sama will. Yang bahas to be going to tadi saya, Sir, sama will perbedaannya. Berarti kamu dari soal ini juga penjelasan kamu hanya baca tadi. Tapi tidak mengerti. Berarti jawaban kamu masih salah tadi nomor 3, Gab. Sesuai penjelasan kamu tadi, berarti kalau simple future itu pasti ada tandanya itu, clue-nya itu ada kata will. Kalau nggak will berarti to be going to. Berarti jawaban kamu masih salah, Gab. Harusnya C ya, Sir ya? M going to Iya, itu baru penjelasan kamu tadi sejalan dengan jawaban kamu ini. Kalau kita artikan gini adik-adik, ibu ngomong, kamu bisa nggak motong rumput ini besok, rumput di halaman itu? Maaf, Mak, saya nggak bisa. Terus mamanya ngomong, kenapa? Kamu punya rencana lain? Terus si Dea ngomong, ya saya akan
ada kelas tambahan di sekolah. Jadi akannya itu karena memang sudah pasti dia pakai am going to, nggak pakai will. Karena memang sudah pasti dia ada jadwal kelas tambahan. Paham sampai sini? Paham, Sir. Iya, dari sini adik-adik saya hanya ingin memastikan kalian bahwasanya keterangan kalian di awal dengan contoh soal ini benar-benar sepadan atau sepaket. Dari sini saya melihat antara yang tadi yang contoh soal berbeda dengan penjelasan, berarti kalian di dalam grup ini tidak saling kerjasama gitu. Harusnya karena ini contoh soal tidak lepas dari yang membahas pengertian. Jadi Gabriela, Melcina juga harusnya mengecek ini gitu loh. Ya, ini fungsi kalian kerja kelompok adik-adik. Oke, sekarang kembali ke mana tadi yang contoh ada noun dan to be. Siapa tadi yang membahas tentang ada noun-nounnya itu? Yang ada noun. We will be. Maria Gabrielita. Coba. Maria Gabrielita. Oh, Maria Gabrielita juga di grup ini ya? Iya, Sir. Oh, berarti Gabriel. Yang Melcina siapa? Melcina nama panjangnya siapa sih? Saya juga, Sir, ada di sini juga. Oh, jadi kamu Maria Gabriela Melcina gitu ya? Enggak, Gabriel Meltina sama Maria Gabrielita beda, Sir. Oh, sorry. Nah, satu grup kok namanya pilihnya yang agak sama. Oke, that's fine. Nah ini, siapa tadi ini yang membahas ini? Gabriela Melcina ya? Ini Maria Gabrielita, Sir. Iya, Maria Gabriel. Saya panggil Maria aja lah. Maria, Gab. Yes, Sir. Iya, ini bukan noun, Neng. Harusnya ada 3 di sini, adjective, noun, dan adverb. Ya, jadi ini adalah adverb, kata keterangan tempat. Harusnya kalau noun seperti ini, kamu akan menjadi seorang pengusaha nanti. You will be an entrepreneur. Kamu akan jadi guru nanti. You will be a teacher someday. Kamu akan jadi istriku nanti. You will be my wife someday. Jadi wife, entrepreneur, teacher itu baru orang, baru noun. Jadi judulnya aja yang salah ya, Neng. Ini bukan noun, yes, tapi adverb ya. Kata keterangan ini ya. Nanti kamu tambahkan sebagai noun yang tadi saya bilang. Misalkan Maria Gabrielita nanti akan menjadi seorang pengusaha. Maria will be a businesswoman someday. Kevin will be a boss someday gitu. Gitu ya. Jadi bedakan yang 3 ini, adjective, noun, dan adverb. Sudah paham? Paham, Sir. Oke, adik-adik, that's the end of our your discussion. Ditutup presentasinya untuk grup 6. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Gunawan telah mengkoreksi dari bagian-bagian presentasi kami yang salah. Terima kasih. My pleasure. Yeah, now I'm going to invite you all to open the camera, please. This is the end of our meeting for today. Sebelumnya saya akan mau sharing something. Adik-adik dibuka semuanya kameranya yang... Iya. Adik-adik, ini yang baru muncul siapa ya ini? Mikael tadi juga belum saya cek ya kehadirannya. Belum muncul ya. Coba saya pastikan dulu. Oke, adik-adik, jadi saya mau sharing sama kalian. Artinya gini. Kalian kan ada 5-6 orang dalam satu grup ya. Jadi mulai sekarang,
nanti ini kan masih the second semester of yours ya, masih semester kedua, artinya 3, 4 sampai nanti semester 7 kalau kalian mau 4 tahun semester 8 kalian pasti ada kerja kelompok ya, group session. Nah di sini saya minta kalian tuh benar-benar saling mengisi lah. Kalau ada orang yang agak malas, coba diisi sama orang yang lebih rajin gitu. Kalau misalkan kalian mau kerja hasilnya bagus, karena nilai grup itu kan nilai bukan individu tapi grup score ya. Jadi ketika satu orang yang kalau kalian namanya kerja grup ya, kesalahan satu orang kesalahan semuanya, kelebihan satu orang kelebihan semuanya. Nah ini yang saya tangkap dari beberapa grup yang sudah presentasi, ada yang memang sudah bagus, ada yang kayak kerja sendiri jadinya gitu, nggak saling support each other. Nah ini yang saya minta ke depannya kalian perbaiki, kita belajar dari mata kuliah saya ya. Jadi untuk the other incoming semesters ya, if you have any other group session, kalian coba saling mengisi lah ya, saling kerjasama, benar-benar kerjasama gitu ya, saling cek each other's material, dicek, saling cek, itu namanya saling mengisi ya begitu. Kan belum tentu Kevin miliknya nggak dia cek secara baik, tapi kalau punya ngecek orang lain dia bisa gitu. Nah, jadi itu artinya cross check, saling mengecek, dan itu lebih bagus. Nah, karena kalian tadi membahas tenses di grup yang hari ini, itu masih banyak kalian yang masih I told you, kalian sudah belajar dari TK. Misalkan kalaupun nggak TK, SD. Coba hitung, SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. It's been 6 tambah 6, 12 tahun. Tambah setahun di kuliah. Misalkan sudah kita bilang lah ini setahun ya, karena udah semester kedua. Udah 13 tahun kita belajar bahasa Inggris. Belajar tenses terus, masih salah-salah juga gitu. So, kalau kalian memang benar-benar yang memang sudah, ini kan UKI unggul, kampus kita sudah UKI unggul, A lah, kalau zaman dulu A. Masa kita sih bahasa Inggrisnya masih belepotan, at least kalian kalau ngomong tuh tensisnya yang 3 tensis ini sudah benar. Ketika kita ngomongin masa keseharian kita sudah benar ngomongnya, pakai grammar yang benar. Tidak harus menghafal, tapi memang sudah fasih karena memang kalian sudah praktek tiap hari gitu. Nah, jadi I need you to practice ya, especially for the speaking gitu. Jadi kalau hanya membahas tadi itu bisa lupa gitu ya. Bisa saja kalian nanti masih pakai she do her homework, bukan she do lagi tapi she does gitu. Karena dia she kan, does pakai s. She go. Bukan she go tapi she goes gitu ya. Karena kalian sudah membahas ini. Nah, jadi saya mau katakan ini 3 tensis yang memang sampai di pertemuan akhir masih kita bahas, dan kalian project minggu depan saya akan jelaskan project kalian mengenai 3 tensis ini. Oke, karena hari ini sudah lewat 3 menit, kalau kalian ada pertanyaan silakan 1 menit. Ada komentar? Oke. Nah, masih Indonesia banget ya kelas kita ya. Jadi ketika disuruh berkomentar, disuruh bertanya, kalian masih pasif. But that's fine. As time goes by, sering dengan waktu kalian nanti akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar hubungan internasional, politics ya, yang memang sesuai jurusannya, yang memang harus berbicara ya. Jadi jangan hanya diam saja. Oke, ketika kalian sudah berada di Faculty of Visipol ya, artinya di situ sudah ada ilmu politik, berpolitik itu harus ngomong, bukan hanya di sini ya. Hubungan internasional, especially you use English in your daily speaking. Communication, you have to communicate using language. Jadi jangan hanya diam saja. Okay? Yeah, thank you so much, ladies and gentlemen. Who is going to close this by a prayer?